Nah, kemudian kita klik kanan di garis yang di bawah garis bergelombang itu. Nah, di sini ada sugesti atau saran. Itu mungkin maksudnya dalam. Kalau iya kita klik dalam. Nah, caranya membenarkan gimana? Ini fikih dengan koma ini disalahin oleh mereka. Kita klik kanan, lalu dia menyarankan fikih koma, bukan fikih spasi koma. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan mengulas tentang bagaimana mengaktifkan fitur spelling and grammar tapi untuk bahasa Indonesia. Fungsinya tentu untuk memeriksa kesalahan ejaan dalam bahasa Indonesia. Yang pertama kita periksa dulu apakah proofing sudah terinstall. Klik file, lalu option, lalu pilih language. Nah, di sini nih, ini kalau tampilan 2016 ya, Office Authoring Language and Proofing. Kita lihat kalau di tempat saya ada Indonesia Proofing Install. Kalau sobat belum ada, sobat harus install dulu. Caranya bisa melalui sini, tapi saya sarankan sobat lihat di link berikut ini. Nanti sobat juga bisa lihat di bagian deskripsi. Ini kita klik. Kalau diklik nanti tampilannya akan seperti ini, di download, diunduh aja. Saya sudah mengunduhnya. Setelah diunduh, ini hasilnya. Jadi hasilnya itu berupa file Proofing Tool 2016 ID. Saya ambil 64 tadi ya, exe. Kemudian diklik install aja sampai selesai. Nanti di Microsoft Word sobat, di sini tadi nanti akan terinstall. Ya, di sini. Mungkin tampilannya kalau yang 2013 terbalik ya. Di sini yang Office Display Language mungkin di bawah, yang Proofing di atas. Hanya perbedaan aja tapi semuanya ada. Kalau sudah, nah ini yang kedua, sobat harus download dulu kamusnya. Karena kalau kamus yang bawaannya Microsoft Word itu kadang keluar aneh-aneh. Ini linknya. Nanti kalau diklik, sobat akan dibawa ke sini. Nah ini. Ini memang yang bikin kamus ini saya sendiri ya. Maksudnya saya masukin satu persatu kata, tapi nggak satu persatu sih. Pakai cara supaya masuknya cepat gitu ya. Mungkin masih ada salah 1-2, tapi sudah lumayan lah. Terkumpul 60.000 sekian kata. Bukan entry, tapi kata. Jadi teks ini diklik aja, di download. Nanti hasil downloadannya. Nah ini, Indonesian Dict. Kemudian saya sarankan sobat, letakkan file ini di C user, kemudian nama user sobat di Windows sobat, lalu up data, ini langsung praktek aja ya. Jadi masuk di C, kemudian user, diklik, kemudian user saya di komputer ini Asus, mungkin punya sobat lain ya. Namanya Asus user saya, diklik aja, lalu up data, klik lagi, lalu roaming, diklik lagi, lalu Microsoft, klik lagi, lalu YouProof, diklik lagi. Nah ini, nanti akan keluar tampilan ini. Di tempat saya ada Indonesian Dict ya, ini ada custom Dict, ini bawaan. Baik, kalau sudah dipindahkan ke sini, kita kembali ke Microsoft Word, lalu File, Option,
proofing di sini di custom dictionaries. Kita klik, kemudian klik sembarang. Biasanya kan sudah aktif di custom dic gini ya. Kemudian add. Nah, sekarang pilih file yang barusan dimasukkan ke uProof tadi, yaitu Indonesian Dic. Kemudian di open, nanti hasilnya ada file Indonesian Dic. Jadi ini nanti menjadi kamus yang menjadi defaultnya kamus kita. Kemudian selain ini, sobat, itu matikan aja. Custom di grooming semuanya matikan. Terus di sini kalau punya sobat ini di all language, ya, kemungkinan punya sobat masuk di all language. Nah, itu pindahkan ke Indonesia. Kita masuk di Indonesian. Oke, kalau sudah semua kita klik OK. Lalu seperti biasa ini kita klik semua, suggest from main direction dictionary only, kita centang, kemudian check spelling as you type, mark grammar error as you type, kita centang semua sampai di sini. Baik, kalau sudah, kemudian kita OK. Kemudian sobat masuk ke review. Baik, kemudian klik language. Ini tampilannya kalau di 2013 mungkin sudah keluar lagi, tapi intinya masuk ke language, masuk ke set proofing language, pilih Indonesian. Saya ulang, language, set proofing, Indonesian, kemudian klik set as default, centang sebelumnya ya, centang detect language. Yang don't check ini di-uncentang, jangan dicentang, lalu set as default. Oke. Sekarang kita nyoba nulis ya. Setelah kita tulis sobat, apa yang dideteksi oleh Microsoft sebagai kesalahan itu akan ditandai dengan garis merah bergelombang. Nah, kemudian kita klik kanan di garis yang di bawah garis bergelombang itu. Nah, di sini ada sugesti atau saran. Itu mungkin maksudnya dalam. Kalau iya kita klik dalam. Lalu usul ada nggak? Oh, nggak ada. Karena ini bahasa tidak baku mungkin ya. Fikih, ada nggak sugestinya yang pas? Oh, ada fikih. Kita klik. Balaghah. Oh, nggak ada balaghah. Mantik. Oh, ada mantik. Kita klik misalnya. Terdapat. Nah, keliru tulisannya, kurang A. Terdapat yang benar kita klik. Terdapat. Oke. Bagaimana dengan usul balaghah? Misalnya sobat ingin memasukkan, oke, balaghah kita masukkan di dalam kamus supaya nggak dikira salah, maka klik kanan, lalu add to dictionary. Nanti kalau sobat nulis lagi balaghah, dia tidak akan ditandai merah bergelombang. Balaghah misalnya ya. Nah, sudah tidak ditandai, artinya balaghah sudah dimasukkan di dalam kamus sebagai bahasa setidaknya di dalam komputer sobat lah. Oke, sekarang ini sudah selesai semua. Bagaimana dengan speak act? Ini karena pakai Indonesia dia disalahin. Kita juga nggak tahu nanti ya, apakah ini dalam bahasa Inggris juga benar. Nah, caranya khusus untuk itu kita blok speak act atau kita blok semuanya aja dengan yang lain ya. Oke, kita masuk lagi ke review. Language, set proofing language, kemudian kita pilih English United States, double klik, sama saja. Baik, ini akan jadi salah semua dalam bahasa mereka, yang benar hanya X aja. Bagaimana dengan speech? Oh, ini salah. Ternyata harusnya E-nya 2. Kita klik speech. Sekarang udah benar. Sobat, tanda garis biru bergelombang ini menandakan kesalahan. Kalau yang ini grammar, kalau yang ini ejaan, ya.
spelling, kalau yang ini grammar atau kesalahan tanda baca. Nah, supaya ini bisa aktif, caranya begini sobat. Dalam posisi ini masih Inggris ya, kita pastikan English United States, kita masuk di file, option, lalu proving, kemudian di writing style ini dia hanya aktif kalau dia menggunakan bahasa khusus, termasuk bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia, tidak. Jadi kalau sobat pakai cek ejaan dan grammar pakai bahasa Inggris, yang bagian ini akan aktif. Nah, caranya kita setting. Oke, yang grammar. Nah, yang penting di bagian sini, punctuation convention ini ya. Ini misalnya space between sentences ini, kita klik one space. Artinya jarak antara satu kata dengan kata yang lain itu satu spasi. Kita klik satu spasi, lalu punctuation ini nggak penting. Ini yang penting one space. Kita klik oke, lalu kita klik oke. Nah, caranya membenarkan gimana? Ini fikih dengan koma ini disalahin oleh mereka. Kita klik kanan, lalu dia menyarankan fikih koma, bukan fikih spasi koma. Oke. Lalu ini, antara balaghah dengan dan, ditandai dengan garis bergelombang biru. Ini berarti ada kesalahan. Kita klik. Dia minta balaghah dan, bukan balaghah spasinya 2. Kita klik balaghah dan. Bab yang, ini juga karena spasi. Karena spasi ada garis biru, kita klik kanan lagi, lalu bab yang. Kalau sobat merasa itu memang maksudnya, artinya ini memang benar, ya kita ignore once. Nah, kalau mau dibetulin, klik bab yang. Baik. Jadi ini cara untuk mengaktifkan ejaan, cek ejaan dalam bahasa Indonesia. Baik, sekarang kita kembalikan lagi ke Indonesia ya. Kita blok, language, set proving tool, Indonesia, oke, kembali. Nggak ada garis merah kecuali yang Inggris tadi. Sobat, sebenarnya ada cara untuk membuat atau mengedit kesalahan-kesalahan seperti koma yang terpisah, lalu titik 2 yang terpisah, atau titik yang bergandeng dengan kata setelahnya, atau spasi yang terlalu banyak dengan cara yang lebih mudah ya. Kita nggak harus masuk dulu ke proving Inggris karena itu ribet karena dia hanya menyediakan untuk Inggris. Tapi tentu tidak sekarang sobat, mudah-mudahan saya ada kesempatan untuk bisa membuat video tutorialnya. Terima kasih sobat atas kunjungan Anda. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.